Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Marla dari kelas 2G PGSD semester 2 Universitas PGRI Palembang. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sintaksis bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja. Sebelum memasuki ke materi berikutnya, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu, yaitu sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sintaksis memiliki 3 arti, yaitu 1. Pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan yang lain lebih besar. 2. Yaitu cabang ilmu linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya. Ilmu tata kalimat, ilmu nahwu. Yang ketiga yaitu subsistem ilmu bahasa yang mencakup hal tersebut. Secara etimologi atau asal-usul katanya, sintaksis berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Melihat dari 2 kata tersebut, secara etimologi sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata, frasa atau kalimat. Sintaksis merupakan kata serapan dari bahasa Belanda sintakis dan bahasa Inggris sintaks. Sintaksis dilihat dari sudut pandang linguistik sebenarnya memiliki cakupan kajian yang sama dengan analisis morfologi. Keduanya sama mengkaji mengenai tata bahasa. Perbedaannya adalah morfologi mengkaji dengan melihat hubungan gramatikal yang ada pada kata-kata hingga kalimat. Sementara sintaksis mengkaji hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satuan kalimat. Berikutnya yaitu pengertian sintaksis menurut para ahli. Berikut merupakan beberapa definisi sintaksis menurut pandangan beberapa ahli bahasa. Yang pertama yaitu M. Ramlan. Menurut M. Ramlan, ia mendefinisikan pengertian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wancana kalimat, klausa hingga prasa. Yang kedua yaitu Manaf, sedangkan Munaf menuliskan bahwa sintaksis merupakan salah satu cabang dari linguistik yang membahas mengenai struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat ini termasuk di dalamnya adalah frasa, klausa, serta kalimat. Yang ketiga yaitu Karni. Menurut Karni, pengertian sintaksis yang apabila diartikan berarti kajian mengenai level bahasa yang menekankan pada kata dan makna ujaran dari sebuah kalimat. Yang keempat yaitu Achair. Ia mengartikan sintaksis sebagai cabang linguistik yang mengkaji tentang satuan kata dan satuan lain di atas kata atau frasa, kalimat, dan sebagainya. Hubungan satu dengan yang lainnya, serta penyusunan hingga menjadi suatu ujaran. Yang kelima yaitu Miller. Artinya sintaksis berarti hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kata-kata disatukan bersama untuk membentuk frasa-frasa. Frasa-frasa kemudian disatukan untuk bersama untuk membuat klausa atau frasa yang lebih panjang. Klausa lalu dibentuk untuk membuat kalimat. Yang keenam yaitu Hockett. Ia berpendapat dan menyebut pengertian sintaksis sebagai sebuah proses perangkaian kata menjadi susunan gramatikal yang ditunjukkan untuk membentuk ujaran. Berikutnya yaitu objek kajian sintaksis. Melihat dari pengertian sintaksis di atas, bisa dikatakan bahwa kajian utama dari sintaksis adalah kalimat.
Di dalam kalimat sendiri terdapat beberapa unsur di dalamnya seperti kata, prasa, dan klausa. Unsur di dalam kalimat ini yang termaksud ke dalam objek kajian sintaksis atau satuan sintaksis. Langsung saja, berikut adalah penjelasannya, yaitu yang pertama, kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis yang memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis, memberikan tanda kategorisasi sintaksis, serta sebagai perangkai dalam satuan atau bagian sintaksis di atasnya, atau prasa, klausa, dan kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dalam berbagi menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, merupakan kelas terbuka serta dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kosakata. Kategori kata yang termasuk ke dalam kata penuh adalah nomina, verba, adjektiva, dan adverbia, dan numeralia. Misalnya seperti kata rumah yang termasuk ke dalam kategori nomina dan memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal. Sementara kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologi, serta secara aturan tidak dapat berdiri sendiri. Contoh dari kata tugas adalah kata preposisi seperti di, pada, ke, dari, dan sebagainya. Dan kata konjungsi atau kata hubung seperti dan, tapi, bahwa, dan sebagainya. Biarpun tidak memiliki makna secara leksikal, kata tugas memiliki fungsi untuk menggabungkan atau menambah dua kata. Yang kedua yaitu prasa. Menurut Schaer, prasa dapat diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, tidak berstruktur subjek, predikat, objek, dan mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam sebuah kalimat. Sederhananya, prasa dapat diartikan sebagai gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Beberapa contoh prasa adalah kambing hitam, bunga harum, 3 orang mahasiswa, tangan panjang, hujan angin, dan lain sebagainya. Satuan kata kambing hitam termasuk ke dalam prasa karena tidak bersifat predikatif. Adanya keterlibatan predikat di dalamnya. Kambing hitam menjadi gabungan kata yang menjadi satu apabila penulisan prasa kambing hitam ditambahkan menjadi kambing saya berwarna hitam. Tentunya akan mengubah fungsinya sebagai prasa karena memberikan keterlibatan predikat di dalamnya. Selanjutnya 3. Klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki unsur predikat di dalamnya atau bersifat predikatif. Menurut M. Ramlan, klausa dapat diartikan sebagai satuan gramatik dan terdiri atas predikat, dapat disertai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Klausa memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat tunggal, mengingat di dalamnya sudah memiliki fungsi sintaksis wajib yakni subjek dan predikat. Contoh dari klausa adalah kambing itu berwarna hitam, kakak menang, ayah sedang makan, adik sedang bersepeda, hujan besar dan berangin, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kalimat. Kalimat dapat diartikan sebagai susunan kata atau ujaran yang berfungsi
sebagai alat untuk mengungkapkan konsep pikiran atau perasaan secara utuh. Kalimat terbentuk dari beberapa klausa dan dapat berdiri sendiri serta memiliki pola intonasi yang tuntas. Selanjutnya yaitu perbedaan klausa dan kalimat. Lantas apa perbedaan antara klausa dengan kalimat? Ternyata masih ada beberapa orang yang kesulitan untuk membedakan keduanya. Mudahnya, klausa dapat dikatakan sebagai kalimat apabila memiliki intonasi final. Kalimat juga memiliki ide atau gagasan utuh yang dapat membuatnya berdiri sendiri, sementara klausa tidak. Klausa dapat diartikan sebagai satuan kata-kata yang belum selesai, mengingat klausa merupakan satuan yang lebih kecil dari kalimat. Selanjutnya yaitu analisis sintaksis. Analisis sintaksis berkaitan dengan peran kajian sintaksis sebagai cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang seluk-beluk pembentukan kalimat. Kegiatan dalam analisis sintaksis meliputi identifikasi unsur-unsur pembentukan kalimat. Menurut Verhaar, secara sistematis sintaksis terdiri atas 3 tataran, yaitu tataran fungsi, kategori, dan peran. Analisis sintaksis melihat pada ketiga tataran ini. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis sintaksis dan fungsi serta kategorinya. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis merujuk pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Macam fungsi sintaksis secara umum adalah subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek memiliki peranan pokok dalam sebuah kalimat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf S besar. Subjek dalam suatu kalimat dapat diidentifikasi dengan menggunakan pertanyaan apa atau siapa, dan umumnya terletak di awal sebelum penulisan predikat. Agar lebih mudah untuk memahami subjek dalam kalimat, berikut merupakan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua dapat didahului dengan kata bahwa. Yang ketiga dapat berupa kata atau frasa benda. Yang keempat dapat disertai dengan kata ini atau itu. Kelima, dapat disertai dengan pewatas yang. 6, dapat disertai dengan partikel pun. Yang ketujuh, tidak didahului dengan preposisi atau di, dalam, pada, kepada, bagi, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contoh subjek adalah sebagai berikut. Ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Nenek yang sedang menyeberang jalan itu tinggal di dekat rumah saya. Yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan unsur yang tidak kalah penting, harus ada dalam kalimat. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, yakni sebagai unsur inti kalimat. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa benda, frasa sifat, hingga frasa bilangan.
Di dalam sebuah kalimat, predikatnya biasanya ditandai dengan menggunakan P besar. Beberapa ciri dari predikat diantaranya adalah merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan pokok kalimat. Yang pertama yaitu umumnya ditulis langsung setelah subjek. Yang kedua, umumnya diisi oleh verba atau frasa verba kerja. Yang ketiga, merupakan salah satu unsur kalimat yang dapat diberi partikel lah. 4. Dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan atau pokok kalimat atau bagaimana. Contoh penulisan predikat dalam kalimat yaitu ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata memasak adalah predikat. Orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata menggambar adalah predikat. Nenek yang sedang menyeberang jalan itu tinggal di dekat rumah saya. Kata tinggal adalah predikat. Yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan unsur yang dapat dituliskan atau tidak dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri objek diantaranya adalah 1. Merupakan nomina atau frasa nomina. 2. Untuk kalimat dengan verba transitif, penggunaannya langsung setelah predikat. Yang ketiga, objek dapat menggantikan kedudukan subjek apabila kalimat aktif transitif disebut menjadi kalimat pasif. Misalnya, nenek makan buah apel menjadi buah apel dimakan nenek. 4. Yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis pel, terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Contoh penulisan pelengkap dalam sebuah kalimat yaitu lelaki tegap itu bersenjatakan pistol. Laras panjang kata pistol sebagai pelengkap. Sepulang jalan-jalan sore, tubuh kakak bercucuran keringat. Kata keringat sebagai pelengkap. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan biasa ditulis dengan ket, merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Unsur keterangan bisa diartikan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Penulisannya fleksibel, tidak selalu berada di akhir kalimat dan juga bisa ditambahkan atau tidak. Beberapa ciri dari keterangan diantaranya adalah 1. Merupakan unsur tambahan dalam kalimat sehingga tidak wajib untuk dituliskan dalam kalimat. Yang kedua yaitu penulisannya dapat berpindah-pindah tanpa harus mengubah struktur serta makna kalimat. Yang ketiga yaitu keterangan dapat diisi dengan adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival hingga klausa terkait. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.